Shalom Jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali di acara Intimate Worship untuk edisi hari ini. Mari kita bersama-sama untuk kita boleh masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan dan kita menikmati jamahan Tuhan dalam hidup kita. Menjelang hari Pentakosta, kita masih terus belajar tentang Roh Kudus. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Andri. Mari menikmati hadirat Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum
sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahkan hanya bagimu, Yesus. Jadikanku penyembahmu, Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Oh, jadikanku
Anda semua dimanapun Anda berada saat ini. Kita kembali bertemu dalam acara Intimate Worship, dan hari ini kita akan sama-sama membahas tentang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau beberapa hari sebelumnya, hari kemarin kita sudah belajar tentang Roh Kudus, bagaimana peran Roh Kudus, bagaimana kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan saat ini sama-sama kita akan belajar dengan singkat bagaimana kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terlebih dahulu saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Kekuatan yang kami terima dari Roh Kudus itu yang membuat kami terus berdiri sampai saat ini. Dan kami tahu bahwa penyertaan Tuhan senantiasa sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus-Mu tinggal diam dalam kami. Itu yang memberi kami kekuatan, memberi kami kemenangan, memberikan kami pengharapan, sehingga kehidupan kami ini memiliki arti di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan berbicara dengan jelas dalam hidup kami. Kami persilakan Engkau menerjemahkan isi hati-Mu di dalam setiap kehidupan pribadi kami, Bapa. Terima kasih, berkata-katalah saat ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, hari ini kita akan sama-sama membaca ayat kita yang diambil dari Yohanes 4 ayat 22 sampai 28. Saya akan bacakan bagi saudara, Yohanes 4 ayat 22 sampai 28. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-murid dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Nah, saya akan mulai dari ayat 22 yang berkata bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Dasar dari sebuah penyembahan, dasar dari suatu penyembahan adalah pengenalan. Dan dari pengenalan itu akan terjadi sebuah hubungan. Karena penyembahan adalah hubungan. Worship is relationship. Penyembahan akan selalu berkaitan dengan hubungan. Yesus sedang menerjemahkan bagaimana penyembahan itu bukan tentang gunung, bukan tentang tempat, tapi penyembahan itu tentang hubungan. Sebab itu di ayat 23 Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ini tandanya ada sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Ada selera Bapa di sorga tentang penyembah-penyembah. Penyembah yang seperti apa? Selera penyembahan kerajaan sorga adalah orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saat ini kita akan belajar apa sih itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita lihat di ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya garis bawahi kata-kata harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau kita membaca kata harus, itu tandanya tidak boleh tidak, itu wajib, itu kudu, itu mesti. Jadi kalau kita menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena Allah itu roh. Saat Yesus naik ke sorga, Yesus menjanjikan roh penghibur yang akan menemani kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Nah, apa hubungannya antara penyembahan dengan Roh Kudus sehingga kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran? Sebab itu pastikan dalam kehidupan kita semua kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita undang Roh Kudus untuk menguasai seluruh kehidupan kita sehingga kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh. Kalau kita buka di 1 Korintus 14 ayat 15, saya akan bacakan 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apa yang harus kubuat?
Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Kalau di terjemahan Amplified Bible berkata seperti ini. Then what am I to do? I will pray with the Spirit. Kata Spirit di sini itu diterjemahkan dengan by the Holy Spirit that is within me. Jadi aku akan menyembah, aku akan berdoa dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupanku. Itu makanya penting bagi kita semua untuk kita mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu yang menghubungkan roh kita dengan roh Allah. Karena Yesus berkata, Allah adalah roh. Kalaupun kita menyembah Allah, sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Gitu. Ya. Dan kemudian saya akan bernyanyi dan memuji Tuhan dengan roh. Ya, saya akan bernyanyi dan memuji Tuhan dengan roh. Roh apa? Oleh Roh Kudus yang ada dalam diri saya, dalam diriku, dalam diri kita semua. Oleh sebab itu penting untuk kita mengundang Roh Kudus dan mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk kita menyembah Tuhan. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Saat Allah ingin berbicara, Allah bisa berbicara melalui rohnya, melalui kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Nah, roh Allah itu akan ditangkap oleh jiwa kita dan akan dimanifestasikan melalui tindakan tubuh kita, tindakan fisik kita. Jadi, saat kita menyembah dalam roh, maka Tuhan akan menyampaikan isi hatinya kepada kita semua. Dan kita akan tangkap dengan jiwa kita. Kemudian jiwa kita akan memerintahkan untuk tubuh kita untuk merepresentasikan atau memanifestasikan apa yang Roh Kudus sampaikan di dalam kehidupan kita. Dalam penyembahan akan terjadi komunikasi antara kita dengan Tuhan. Tuhan akan berbicara melalui roh kita. Tuhan akan menyatakan rahasia-rahasianya dalam kehidupan kita. Kemudian kita tangkap oleh jiwa kita dan kita manifestasikan melalui ekspresi tubuh kita. Oleh sebab itu, penyembahan dalam roh dan kebenaran berarti penyembahan yang digerakkan oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memanifestasikan tindakan-tindakan kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak bisa saat kita menyembah dalam roh sementara tindakan kita tidak dalam kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran itu harus sinkron. Menyembah di dalam roh dan kebenaran itu harus sesuai. Saat kita menyembah roh di dalam roh, itu tandanya yang kita manifestasikan melalui tingkah laku kita, melalui perilaku kita, itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sikap hati kita dalam menyembah roh harus sinkron dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Kolose 3:23 berkata, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan menyembah bukan tentang musik, bukan tentang lagu lambat atau lagu cepat, tapi menyembah tentang bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saat Yesus berkata kepada wanita Samaria ini, Yesus tahu betul bahwa wanita Samaria ini sangat mengerti arti dari hubungan yang intim, karena dia sudah berada di tingkat kedewasaan. Oleh sebab itu, untuk kita bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan, mari pertumbuhan kerohanian kita harus berada di level, di tingkat kedewasaan, sehingga roh kita bisa terus terhubung dengan roh Allah. Dan dari situ firman Tuhan akan kita terima. Kita mengaplikasikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Ini merupakan sebuah kesatuan. Karena sekali lagi saya mau katakan bahwa saat kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka yang keluar, yang dimanifestasikan melalui kehidupan kita adalah tindakan-tindakan dalam kebenaran. Biarlah saat ini kita terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita terus diisi oleh Roh Kudus yang datangnya dari pribadi Allah sendiri, sehingga roh itu menguasai kehidupan kita dan berperan dalam hidup kita, dan kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah saat ini Engkau terus mengurapi kami, Engkau terus memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami tahu
bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kami. Itu yang akan menerjemahkan isi hati-Mu kepada kami semua. Sehingga apa yang dimanifestasikan melalui kehidupan kami, melalui tindakan kami, itu sedang menerjemahkan pribadi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa dalam dan demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.